kayak donat. Tapi banyak buat apa penjual-penjual kaki lima banyak ya? Banyak Pak, pinggir jalan. Biasanya pagi. Tapi namanya gembus. Gembus namanya itu. Itu kalau gembus di Tegal, tempat saya ya. Di Tegal itu namanya telembuk. Ya. Karena kalau teluk tuh di tempat saya nggak boleh ngomong teluk. Oh nggak boleh ya? Diomelin sama orang. Nanti jangan salah kalau Bapak mau ke Cilacap, jangan sampai ngomong mau beli telembuk. Ya, itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Beda arti ya. Daerah tuh ada arti. Kalau di Cilacap tuh nggak boleh. Ngomong sembarangan berarti ya Mas. Itu apa ya? Itu Jasun. Jawa Sunda itu. Emang apa asal usulnya apa daerah Majenang itu dari kue ini kan? Bukan. Itu beda lagi. Kisah apa tuh? Kisah apa? Majenang tuh. Kisah seseorang sih kayak. Kata-kata hari ini Om Dwi. Hari ini apa ya? 1, 2, 3. Apa ya? Aduh. Kuatnya. Ya, jangan kesehatan udah. masih hujan gitu. Lalu semangat. Oke. Jangan lupa minum kopi kucingnya. Bersama tak bersama kita bangun persaudaraan di atas perbedaan. Bersama CNPUG. Oke guys, ketemu lagi bareng saya Blangkon di channel yang tak ada matinya. Tentunya kita masih ditemani sama teman-teman yang sangat setia mendampingi saya Blangkon dalam melangkah dalam kehidupan ini guys. Di sini ada Pak Kiki Sandriego, tentu buat teman-teman Blangkon yang setia mengikuti channelnya pasti udah kenal dong. Pak Kiki, apa kabar? Lirikannya itu Pak Kiki, ampun. Alhamdulillah. Itu ngomong-ngomong kacamata beli di mana ya? Kacamata beli di Poncol Pak. Kesini. Keren banget itu ya. Ngomong-ngomong nih, nanti kita ngobrol-ngobrol agak panjang dikit ya. Siap. Oke. Ya, setengah jam ini nanti biar ada setorannya. Kita juga kenal Pak Warso. Pak Warso ini chef bintang 5 di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Spesialis Indian food. Ya. Bocah ini, apa kabar? Alhamdulillah Akhirnya bisa kumpul berdua lagi ya. Kita bertiga. Alhamdulillah ini pertama pertemuan kita pertama itu yang fenomenal ya. 950 viewer lah itu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kali ini lebih tinggi lagi mungkin ya. Iya, karena face Anda itu komersil, bisa dijual di. Nah, ini juga spesial chef Indian chef di salah satu hotel bintang 5 yang ikonik dari wajah dan ininya ikonik banget. Tapi jangan salah sangka kalau ini tuh udah sering keluar dari auranya, macan Kemayoran kalah ya. Apa kabar Pak Erwin? Baik. Dari mana ini tadi? Ya dari habis pulang kerja sih. Pulang kerja langsung ke sini ya. Thank you udah nyempetin waktunya. Nah ini sing spesial ini nih ada satu lagi spesial pembuat kopi kucing. Namanya Bapak Dwi Suradi. Jauh-jauh, thank you. Nggak ada syuting hari ini ya? Tidak ada Pak. Oh itu. Masih aktif di sosmed ya? Oh, masih. Makasih Pak Dwi udah hadir, syukuran baru nih ya. Baru. Mudah-mudahan istri harus dapat yang baru. Thank you udah datang hari ini. Guys, teman-teman, malam ini kita
nggak tahu mau ngobrol apa, tapi yang jelas mereka adalah pelaku kuliner Indonesia yang tentu paham banget nih dari kuliner di daerahnya masing-masing. Pak Kiki dari Betawi mungkin ada spesifikasi makanan dari Betawi yang ikonik. Apa ya? Banyak kali Pak ya. Salah satunya kerak telur mungkin. Kerak telur ya. Ya, salah Betawi. satunya itu ya. Udah terkenal banget. Udah Kak. familiar banget itu. Kalau setiap hari itu harian itu ada ya Pak yang jual itu kerak telur untuk sekarang ya. Untuk sekarang biasanya sih ya kayak di daerah Kemiren sendiri kalau ada event-event aja sih kayak PRJ mungkin itu ya. Pekan Pasti. Raya Jakarta ya. Iya. Tuh pasti Pasti ada. Ulang tahun Jakarta. ulang tahun Jakarta udah pasti banyak souvenirnya ya apa? Boneka-boneka Boneka. ondel-ondel gitu. Berarti event-event tertentu aja berarti ya. Event-event tertentu. Kalau yang kita bisa nemuin nih, kita lapar nih pengen cari makanan khas Betawi. Itu Kira-kira banyak kok, banyak yang dijual Pak. ada banyak. Ada dijual. Selain dari kerak telur yang Ya mungkin soto Betawi ya. soto Betawi ya. Itu mungkin bisa buatnya itu soto Betawi. Itu bisa jadi makanan hari-harian juga ya. Bisa. Banyak banget ditemuin di mana itu. Itu soto Betawi itu daging ya, dari daging ya. Daging, Pak. Daging yang kalau nggak salah itu bersantan gitu ya. Ya. Bersantan. Beda kayak soto Lamongan, soto pada umumnya ya. Dia tuh cuma isinya daging doang sama tomat, mungkin kuahnya Gitu. pun lebih putih ya. Santan sih ya. Tapi santan ya. Santan. Iya, ciri khas dari soto Betawi memang rasanya gurih. Aku pernah nyobain itu di daerah Karet, Pak. Itu khas banget. Tapi banyakan itu dari jeroan ya. Punya Ada yang jeroan. dari jeroan, kecil. ada pun dari daging ada. Ada ya. Mantap. Nah, kalau Pak Kiki ini isiannya apa aja tuh Pak? Kalau ini ya punya apa ya rekomendasi buat teman-teman Blangkon barangkali pengen nyobain soto Betawi di mana gitu Kalau kira-kira. untuk isian balik lagi sama kitanya yang makannya bisa di jeroan, bisa di dagingnya sendiri, bisa ya balik lagi ke Jadi kitanya. bisa milih ya. Bisa milih. Kalau untuk harga atau ini Masih relatif lah, masih kejangkau ya. Masih kejangkau Pak. Antara 20-25 Masih kejangkau, masih worth it lah ya. Pak Warso dari Cilacap nih, barangkali mau mempresentasikan masakan khas Cilacapnya. Silakan. Cilacap itu terkenalnya dengan Nusa Kambangan ya Pak. Bisa gambaran, iya benar. Tahanan ya. Tempat di mana para narapidana umum ya. Kelas-kelas kakap bukan tri lagi itu. kakap itu ya kan. Tapi di samping itu banyak sekali kuliner ya sebenarnya. Yang paling banyak itu yang di pinggir-pinggir laut biasanya kalau orang plesiran itu bahasa Cilacap plesiran ya. Iya. Itu tahu masak. Tahu masak itu apa tuh? Ya namanya tahu pasti dimasak lah. Itu lah. Jangan Ikannya namanya tahu masak. itu mungkin karena saking bingungnya mau ngasih Jadi ngasih nama itu kayaknya. tahu masak itu begini Pak. Itu tahu ya kadang-kadang orang pakai tahu kuning itu kan bisa pakai tahu yang udah setengah matang. Tahu apa tampah namanya ya? Yang tahu matang. Oh iya. Tahu tampah kan ya. Itu digoreng lagi setengah matang, nggak kering banget itu. Terus ada toge atau kecamba, dikasih kerupuk dan dikasih kuahnya itu kayak model tahu gejrot Pak kuahnya. Oh berarti pedes-pedes Pedes. dari mentah itu ya. Iya, terus pedes, ada manis pedes gitu. Oh oke. Itu segar sekali sih kalau dimakan siang-siang tuh enak. Mungkin perlu dicoba sih kalau Bapak mau main ke Cilacap Teluk Penyu ya kan. Itu harus harus nih sebagai pemerhati kuliner Indonesia. Harus tuh. Saya Harus dicoba. Blangkon harus mengulik lebih jauh itu ya nggak ya? Benar-benar. Mungkin saya Blangkon kan belum pernah nih makan tahu masak. Ya itu baru banget sih ya, aku denger gitu ya. Yang namanya tahu ya pasti Pasti dimasak. dimasak. Ya, pasti itu. Cuman ya katanya ada keunikan sendiri. Kalau di Cirebon kan tahu gejrot Ya gitu itu. kan. Uniknya tuh dirasa. Itu Rasanya bisa dimakan
nasi apa emang lauk emang apa itu? Pakai ketupat biasanya. Oh, ketupat ya. Bukan lontong, ketupat janur tuh ya. Oh iya iya. Ketupat Iya. lebaran loh. Iya, iya. Biasanya. Ketupat. Oke oke oke. Jadi ketupat, tahu, ada kecambah atau Kecambahnya matang dulu atau di pakai air panas direndam sebentar aja sih. oh gitu. Jadi Biar layu-layu gitu, iya. tapi crunch-nya Biar masih ada. Keras. Oh. Enak, lebih enak gitu. Iya. Ada lagi Pak, mungkin tapi ini nggak tahu sejarahnya dari Cilacap atau Banyumas, tapi sekitarnya itu sih Mm. gembus Pak. Ya gembus itu kalau di Jakarta itu kan namanya oncom ya. Bukan, beda, Beda ini, lagi. beda. Namanya gembus. Gembus, namanya tuh gembus di Cilacap Ah. itu. Berupa kayak tempe gitu enggak sih ya? Iya. Enggak, Apa beda, itu? beda ya. Kalau di Cilacap itu gembus, yang namanya gembus itu dari singkong. Hah? Oh, Singkong, Serius? serius. Modelnya kayak donat, Itu namanya Bulet. gembus. bolong tengahnya. Buat saya boleh Kira- mungkin kalau Kayak oncom Iya. gitu kan. Cuman bedanya kalau oncom kan warnanya agak agak merah. merah. Kalau Bukan, bukan, itu ini merah. Kalau gembus lebih ke putih ya. Iya. singkong, Itu dari singkong. singkong diparut. Terus Itu diparut, dibikin kayak donat. adonan gitu lah, semacam kayak adonan gitu. Ada campuran tepung apa? Ada tapioka. Oh, tepung dari singkong itu Tepung sendiri. singkong. Emang tepung singkong itu Sari saripatinya. patinya betul. Ntar dicetak tuh bulat-bulat, Kayak donat. digoreng emang ngembang dia kayak donat, Hmm. tapi rasanya tuh singkong Pak. Gurih, asin gurih gitu. Itu cemilan maksudnya. Itu- Cemilan buat pagi-pagi sambil ngopi, ngeteh, itu enak sekali Pak. Itu yang dalemannya pakai gula merah nggak sih? Bukan, beda. Bukannya. Ya. Bukan. Bukan kalau yang Gembus. Kalau misalkan Kan teman-teman namanya- mau tahu, mungkin browsing di Google, ada gembus khas Cilacap. Nanti muncul ya. Itu kayak cincin, modelnya kayak donat, cincin. ininya gedenya gede-gede juga. Gede, lumayan lah. Kayak donat persis kayak gitu, cuman itu singkong. Iya, Cincin. Kue cincin matang di minyak kan ya? Oh, kancing itu yang kecil kan, kancing itu Nah. kecil keras kan. Itu enggak, itu soft, Itu sop ya. kayak donat. Tapi banyak buat apa penjual-penjual kaki lima banyak ya. Banyak Pak, pinggir-pinggir jalan. Biasanya pagi. Tapi namanya gembus. Gembus namanya itu. Itu kalau gembus di Tegal, tempat saya ya. Di Tegal itu namanya telembuk. Ya. Karena Kalau tuluk tuh di tempat saya nggak boleh ngomong tuluk. oh nggak boleh ya. Diomelin sama orang. Nanti jangan salah kalau bapak mau ke Cilacap, jangan sampai ngomong mau beli telembuk. Ya, itu nggak boleh. Nggak boleh Hati-hati itu. dulu guys. Emang beda ya? Beda. Beda arti Setiap ya. daerah tuh ada artinya masing. Kalau di gitu. Cilacap tuh nggak boleh. Emang Itu, sembarangan berarti ya, Mas. itu apa ya? Sebenarnya sih mau disebutin nggak enak ya kan? Iya 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 iya. Cuman nggak boleh, jangan sekali kan. Jangan. Ke warung minta beli telembuk. Oh, Itu diomelin sama tukang warung itu pasti. Nah ini ada saksi ini nih. Mungkin kalau di daerah ARW, Iya. Mas Dwi, mungkin lembuk itu beda Beda. makanan ya. Makanan. Kalau di Cilacap tuh bukan makanan itu. Ada saksi hidup nih. Pak telembuk Itu baru apa diceritain. Biar kita tahu nih lembuk itu apa. Itu Itu. dari ampasnya tempe sebenarnya. Sisanya tempe itu ini dibilang apa ya? Sisanya gitu dah. Kayak di ini kan oncom ya, dikasih Ya, fermentasi semacam oncom. jadi kayak kayak fermentasi gitu ya. Namanya lembuk. Tapi bukan lembuk yang apa? Tapi warnanya apa? Putih atau putih biasanya. putih ya, putih. Oh. Kalau Pak Erwin apa ini? Dari Tegal apa sih ya? Banyak sih ya kalau dari Tegal sih. Iya. Makanannya. Kali ya yang paling khas banget sih Kawaji. Yang paling khas banget. Nah, tahu aci memang benar. Itu punya tepung sendiri. Hmm. Asli yang dari Itu beda ya, tepung yang kalau misalkan tapioka atau aci yang di warung-warung sama yang di Tegal itu beda ya. Itu memang khas banget itu. khas banget. Itu namanya kalau di Tegal itu namanya hati kriwil. Aci kriwil. Iya. Itu aci olahan atau gimana? Iya. Jadi itu di Tegal itu punya kayak produksi aci itu mungkin ya kita sih juga kurang tahu juga mungkin dari jagung apa dari misal dari singkong kan kita nggak tahu juga, tapi
itu emang aci itu khusus banget. Khusus. Adanya tuh di Tegal doang. Khusus ya. Di Jakarta tuh nggak ada. Itu mau tanya acinya tuh dari aci apa ya? Singkong atau Ya itu kan Kayaknya percampuran. Jadi campuran udah udah jadi aci. tepung Tapi olahan. kasar. oh Iya, tepung olahan itu. Tepung olahan tapi kasar. emang itu khusus ya, khusus buat gitu ya. Tahu apa? Tahu aci ya? Tahu aci. Tahu kriwil ya namanya ya. Kan emang harus dicampur juga tuh sama yang namanya amprut. Oh iya, Abur tahu ya, Abur ya. Jadi kamrut itu. Saya nggak tahu itu. Dia semacam kayak di rumah saya itu apa bungkus ya. Kalau di sana itu bungkus sama kayak di Malang Tomal Ya, lembuk itu. Cuman iya. itu beda sendiri. Kalau di saya namanya tuh bungkus namanya. Kalau mungkin kalau di Cilacap kan itu kan dari singkong ya. Bungkus dari singkong ya. Kalau dari kita tuh sama kayak apa yang makanan produksi dari Tomal sama Pemalang. Itu kan sebenarnya terembuk itu kan khas Pemalang juga. Pemalang Tomal. Oh. Iya, kalau Asal mulanya berarti ya Malang itu ya. bungkus itu nama di Tegal. Sama fermentasinya istilahnya kacang kedelai sebenarnya. Oh, Tempe. sama kayak tempe, Iya, tahu, gitu. fermentasinya itu. Iya. Jadilah yang namanya terembuk itu ya. Iya. Nah, kalau amprut itu yang enggak difermentasi, Yang Iya kan? masih ini. yang masih asli, jadi ampas tahu yang tidak difermentasi, tapi direbus, direbus doang, itu jadi namanya amprut. Oh namanya itu amprut. Iya. Dan itu biasanya buat campuran kriwil ya. Aci kriwil buat tahu aci juga. Itu sebenarnya kalau di kita kan amprut ya, bukan amprut ya. Iya. Cuman kadang kan orang kan ada yang melesetin jadi Kampret. amprut. Cuman ya gitu lah ya kan. Namanya kita kan kadang ada yang melesetin ya kan gitu. Tuh kalau dimakan itu apa bahasanya ya? Bahasa Indonesia ini Ya, kalau amprut itu jadi gorengan juga. Oh, bisa jadi lauk. Ya. Bilang. Nggak tahu. Kalau bahasa Indonesia itu apa ya Mas ya? Kira-kira amprut itu apa? Apa ya istilahnya sih ya? Kalau amprut itu bahasa Indonesia nggak ada ya kayaknya. ya adanya cuma di Tegal doang. Jadi Tegal doang sih. Ya karena saya Khas ya berarti ya. kan istri saya kan orang Cilacap ya. Saya nyari tuh yang namanya amprut itu nggak ada di sana. Emang nggak ada sih di Cilacap, saya nggak pernah. Mungkin ada, mungkin Cuma namanya beda mungkin ya. Juga mungkin namanya beda-beda. Kalau dari Pemalang, Pak Dwi, Apa ya, udah lupa sih ya. oh, Udah lama. udah lama nggak di Pemalang ya. Ya. Sama. Tapi kalau dilihat dari ininya sih, Biasanya sih ya. dari geografinya Cal gorengan masih ada gitu maksudnya. nggak terlalu jauh antara Tegal sama Pemalang, itu nggak terlalu ini sih. Jadi mungkin agak sama. Cuman kalau dari geografisnya, kalau Pemalang daerah yang mogak, itu biasanya penghasil kayak pete, jengkol, kayak gitu-gitu ya Pak Dwi ya. Iya, yang ada lagi nih yang sangat terkenal ya di Tegal itu kupat glabet. Mungkin Pak Dwi bisa nerangin tuh kupat glabet itu apa tuh? Lagi tuh. Baru Coba, dengar nih. Pak Dwi bisa nggak jelasin itu kupat glabet apa? Baru dengar nih saya nih. Pak Erwin. Wah, Ini kalau di Jakarta mungkin tempat cair kali ya. ya, Gampang saja begitu. cuman ada bedanya. Ada bedanya. Nah, nanti kita dengerin oke, ini dulu nih, CEO kita ya kan. Cio kupat banget. Ya, Pak. Ya kalau untuk Hmm. ini sih untuk sekarang mungkin saya kurang begitu tahu ya karena mungkin udah lama di Jakarta jadi agak lupa juga. Emang itu khas banget tuh, khas Khas Tegal banget ya, sarapan gitu. Sarapan pagi itu pasti harus, cara orang dulu tuh kupat glabet namanya. Itu isinya apa? Namanya gue- Ada isiannya. Ya sama sih isiannya ketupat. Ketupat, tapi itu ketupatnya biasanya homemade ya Pak ya. Jadi dia nggak terlalu keras, bikinnya kayak lontong tapi agak dia besar. Ketupatnya tuh modelnya kayak ketupat janur itu yang Bukan. Lontong daun pisang berarti. Ya, Lebih segede-gede gini doang kayaknya. Ya. Itu apa emang
bikinnya tuh homemade, istilahnya tuh banyak kan orang Tegal tuh homemade. Nah, bikin sendiri. Kalau yang ada kan ada yang pakai plastik. Oh, iya. Kalau itu benar-benar tadi Daun. di Sekang itu. Jadi benar-benar itu tuh apa tuh? Jadi namain kayak lontong tapi dia lebih lembut. Teksturnya tuh lebih dapet di gigi tuh lebih. Itu kuahnya itu pakai apa, Pak? Bisa kental gitu kan? Biasanya kalau kita gulai kan dari kuah gulai gitu kan agak encer lah itu. Kalau kelupa gabet itu kental itu, Pak. Ada tambahan Itu isiannya tuh, iya sayurannya. apa itu? Labu kah? Bukan. Bukan. Kalau di Tegal tuh bukan pakai labu. Kalau dulu sih ya, mungkin kalau kayak sekarang sih mungkin kan setiap maksudnya di Tegal itu namanya kumat dapat tuh kadang beda-beda kuah. Gitu. Jadi benar-benar istilah itu satu misalnya kampung saya sama misalnya kampungnya Dewi misalnya ya kan. Karena tuh ada Tegal kan ada daerahnya tuh kuahnya Tonggara apa mana itu beda-beda. Pakai sayurnya tuh. Kalau di tempat saya itu biasanya tuh pakai nangka. Pakai nangka. Pakai nangka. Oh, tapi ini apa? Kuahnya itu kuah Kayak semacam opor gulai, kah, ya. sama gulai. Gulai opor lah. Dia Semacam modelnya gitu dia. apa? Model kayak gulai tapi bukan gulai. Memang benar-benar kuahnya tuh dibikin apa? Jadi pakainya tuh santan sama kelapa asli. Bukan kara. Iya. Jadi kelapa peres. Kalau di tempat saya yang gelabet itu kan kental. Iya, emang kental. Dimakan tuh Jadi- gelabet di mulut kan. Iya. Nah itu istilah gelabet itu dari kuahnya berarti ya. Iya. Dari kuah sama lontongnya. Karena lontongnya kita homemade-nya tuh bener-bener dia tuh lembut banget. Dia berarti- kayak mel kan. Berarti yang beda di itunya ya. Iya. Kuahnya itu Kalau- Lontong itu. kental berarti kan nggak Kental encer banget. kan. Iya. Betul banget emang. Jadi pas dimakan sama ketupatnya tuh Ngikut banget ya, ya rasanya. Kalau di tempatku seruput itu berarti nggak bisa langsung harus di kuahnya itu campuran ini, Pak. Oncom tadi, oncom atau kalau di gembus, kalau di tempatku itu namanya gembus, terus sama tempe bonto. Tempe bonto tahu kan? apa itu tapi foto? Jadi tempe yang udah kadaluarsa lah, bukan kadaluarsa ya, Pak ya? Mau ya. Mau mendekati ini tengik gitu ya. Iya, jadi kan kalau tempe nih mateng nih, posisi mateng, taruh di luar terus kan dia terus Jamur. berfermentasi Iya, gitu kan. fermentasi. Jamurnya Terus udah ini ya. nyampe ini. Nah, itu dibikin buat kuah. Kuah itu khasnya banget. Jadi kayak ada aroma-aroma tersendiri. Ada aroma-aroma tempe gitu ya. Iya. Ya dinamain kayak bau busuk tapi bukan. Iya. Tapi emang itu khas banget itu. Buat campur-campuran istilahnya kuah-kuah itu tuh pasti pakai. Kalau di tempat saya ya, di kampung saya itu tempe itu biasanya buat di sambel, Pak. Yang mau dipecak tempe Pecah gitu. tuh, di sambel, dibikin sambel. Enak itu emang rasanya itu ada ciri khas banget. Bau-bau apa? Iya, pesing-pesing gimana? Nah, gitu. Itu enak tapi. Sebentar. Kita kedatangan artis yang fenomenal nih, Babang Tampan. Keren banget. Iya. Kita ternyata dari tadi nggak sadar ya. Iya. Iya, kalau dilihat-lihat kayak Babang Tampan ya. Matanya lagi ngerang, Andika. mata lagi merah matanya. Iya, ya ampun. Coba nyanyi dikit tuh. Abang. Iya. Kok keren ya? Buka topinya coba rambutnya masih panjang. Rambutnya tangannya botak. Kalau dibuka kejenglot. Enggak, kita nggak sadar dari tadi, serius. Iya. Saya kan lagi mendalami apa gitu ya. makanan daerah gitu. Dari ini Babang Tampan nih. Jakarta kan ada khas lagi mie ayam. Ya, mie ayam Jakarta. bukan dari Cirebon ya? Bukan, ada Pancong nggak bukan kue Pancong Jakarta. pancong kue pancong ya. Jakarta. yang Gue pancong itu ya. di pancong. Yang di pasar jual ya itu ya. Yang isinya kelapa itu kan, kelapa. Bukan lah. Gimana sih? Berangi itu. Kurangi. Oh, beda lagi. Pancong tuh. Pengetahuan. Pancong tuh kalau itu apa ya? Gue sing yang itu loh, yang panjang itu.
Yang gimana sih? Coba. Coba buka di HP aja dah. Mendingan dah. Kayak kue putu modelnya, kue putu. Modelnya Itu beda lah. kue pancong bukannya Ya kayak kue rangi modelnya kayak gitu. kayak gitu ya? Iya, Kayak gitu. iya, cetak gimana nggak pakai kelapa. Kan banyak tuh sekarang pancong lumer. Pancong lumer ada tuh setengah matang lah itu maksud buatnya. Cuman emang manis sih ya, manis. Enak itu, Pak. Itu ya toppingnya Toppingnya bisa coklat. kasih seres, Bisa keju juga. Ya, yang original. Itu bukannya pukis? Ya itu sama. Ya, Kalau kayak bahasa gitu. itu kukis lah. Gitu. Itu Oh, hampir sama. hampir sama. Pancong Kalau yang Namanya kalau pancong. yang pancong yang sampean bilang pakai kelapa itu apa namanya? Kue rangi. Kue rangi. Kue rangi. Iya. Itu putih. Kalau ini apa nih? Pancong. Pancong Ini ini. Ini kan? Kukis ya. Iya, ini yang Bapak bilang pakai kelapa. Iya. Bukan lah. Ini pakai Kue kelapa. kelapa. Ini kalau di tempatku ini namanya kue pancong. Gitu. Kan lagi-lagi di daerah itu pasti Namanya beda ini. dia Beda-beda. pakai adonan. Kalau nggak salah tepung beras ya. Tepung beras. Tepung beras. Terus Sama tambah kelapa. santan dan Iya. kelapa yang Ya diisi. inilah yang ini. Yang Apa itu? pancong ini. Kalau di sini namanya apa? Di Sama. Jakarta. Kue pancong. Pancong itu. Yang ini. Ya terus sama Pak, pakai kelapa. Oh, itu kue rangi. Kue rangi. Kue rangi itu. Oh, Oleh kelapa. Oke. Oleh pancong ya pukis. Lebih ke pukis. Iya, lebih dia lembut. Oke sih. Ini ya. Tapi itu enak banget itu kalau Enak, pagi Pak. kita sambil Itu kalau pagi ngopi dah, pahit ya kan. Teh. itu timpalannya teh sama kopi itu. Kalau di Cilacap tuh, Pak, kalau di Oh saya salpok ya sama kamu ya. Iya ini kan udah. Ini salah satu fans saya nih ya. Saya tahu karismanya Bapak nih, saya tahu. Kan semuanya itu loh. Aura babang tampannya itu keluar banget ini viral nih kayaknya. Oke guys, thank you. tapi yang lebih viral sih itu, Pak. Siapa? Kopi kucing. Iya. Oh iya Pak. Oh, iya. Oke. Aduh, ada tai kucingnya. Ih, mau lagi. Bisket. Ini kopinya tumpah we. Oh, oke, yes mo. Coba tak. Mantep nih kopinya. Biar anu baru ini yang namanya kopi. Ini kopi kok beda ya? Enak nih. Rasanya tuh udah sepet-sepetnya, ada kecut-kecutnya, aromanya asing banget ini. Mantap. Oke. Aduh, Paknya tadi tahu nggak ya? Ada tai kucingnya. Ini harus Tahu ini ya Pak Blangkon ini saya fans banget sama beliau. Iya. harus Saya fans banget sama beliau. diulik itu idenya siapa itu? Punya ide buat bikin cerita kopi kucing. Kan Bapak sendiri yang bikin itu. Hah? Enggak, saya kan cuman aktornya. Di aktornya awalnya kan dari Pak Dwi gitu Pak. Gimana Pak? Cerita dikit lah Kak. Ada ide aja bikin kopi kucing. Oh gitu. Random nih Itu ya. kenapa namanya kopi kucing nih? Tapi yang masuk tuh itunya Kotoran. kucing itu. Kotorannya gitu. Sering ya itu ya. Enggak Iya, bikin ketawa itu saya nonton berkali-kali ketawa loh itu. Iya. Dia masuk kopi kucing tapi kayak masuk ituan kucing. Kucingnya kan bukan. ceritanya tuh gimana? Kayaknya baru ya, kopi kucing baru ya. Baru kayaknya ini fresh banget itu. Ide yang brilian menurutku. Tuh mudah-mudahan ini harus di episode 2-nya, ketiga dan keempat harus Ada kopi kucing. terus itu fresh banget gitu. Saya lebih ke air putih aja kali ya. Hmm? Lebih ke air putih aja minumnya nggak kopi yang kucing itu. Bisa nggak sih? Kalau es krimnya. Oke. Tapi saya mau nanya Pak Fajar.
Ini kalau di kampung sampean ini apa namanya ini? Oh Kalau di iya. Jakarta dulu ini ya. Kalau di Cilacap jenang namanya. Oh jenah. Jenang. Kalau di iya. Tegal apa namanya Tegal? Tinggal Kan apa ini? dodol ya, Betul. Oh sama Dodol. dulu. Sama ya. sama Berarti sampean punya ini sendiri. Jenang namanya itu. dodol jenang, Kalau jenang itu bukan nama daerah ya? majenang. Jenang. Kalau nggak salah ya. Daerah Cilacap, Ya. jenang. Tapi ini namanya Jasun jenang. itu Jasun. Jasun. Jawa Sunda. Jawa Sunda itu Tapi campur. emang apa asal usulnya apa daerah Majenang itu dari kue ini kan? Oh, dari ini. Bukan. Bukan. Itu beda lagi. Kisah apa tuh? Kisah apa? Majenang tuh. Kisah ada seorang sih kayaknya di situ. Jadi Cuman nggak paham nih. nih aku nerangin dikit nih. Jadi dodol ini itu sebagai salah satu jajanan yang menjadi salah satu yang wajib kalau kita itu mau hajatan, terus apa namanya itu yang kalau kita ke tempat cewek lamaran itu wajib. Oh, Jadi ada ini. dua. Oh berarti hanya tertentu doang ini yang Enggak, sekarang sih udah kalau sekarang ya, kalau dulu itu acara-acara tertentu. Kalau Oh. kita ada acara hajatan atau kalau kita mau ngadain besan gitu ya. ya walimah besanan lah, mau besanan nikah. Masih ada ini ya. Pasti itu hampir dipastikan tuh ada ini. Ada lagi satu Ciri khas saya. wajib. Nah, wajib ada di tempat saya wajib. Iya. Itu yang Dari ketan itu ya. iya, dari Kan ketan ya. sama pengolahannya sama, cuman bedanya dia pakai wajib. Biasanya kalau di kita itu wajib itu agak dimakan itu agak keras kayak mentah ya. Iya. Tapi itu ciri khas. Ciri khas. Jadi dia tuh ketan itu direndam berapa hari sehari ya. Terus besoknya itu matangnya itu matang di pas itu, pas lagi ngolah. Kayak dodol ini bisa seharian kita bikin tuh. Oh gitu. Jadi Jadi mas saya nih bikin bisa sehari semalam, Pak. iya seharian banget itu. Sehari semalam. Jadi Prosesnya. Makanya. Kenapa, Bener-bener sampai kenapa bisa selama itu? ya jadi proses awalnya itu dari kelap santan. santan. Dari santan. Hmm. Kalau dulu ya prosesnya nih cerita dulu lah ya. Itu santan itu dari kelapa sendiri. Ya, dari kelapa terus diparut atau digiling itu jadi meres sendiri, bikin Sarinya santan itu ya. sendiri. Nah nanti di gongseo terus nyampe jadi minyak. Itu dari proses santan jadi minyak aja udah butuh waktu. Iya. Lama. Apalagi jumlah banyak kan banyak. Terus habis itu baru dimasukin santan lagi, dia mendidih, gula merah, terus tepung ketan, baru masuk itu gini, butuh tenaga yang Ekstra emang. ekstra. Itu Kalau- biasanya gantian gitu. Iya, Butuh berapa orang buat gantian ini sejam sekali gantian. Emang Iya. masih tradisional ya? masih tradisional banget. Dan kalau di daerah Cilacap nih Pak ya, Hmm, itu nggak tahu mitos apa enggak ya. Itu biasanya kebanyakan orang itu harus pakai itu ya. pohon sesuatu. pisang. Pohon pisang. Iya, iya, iya. ininya. Iya. Tunggunya tuh pohon pisang. Eh, Bokolan pohon pisang, bokolan apa ya namanya? Iya, Ponggolan, kan? ponggol pisang. Ponggol pohon pisang tuh Hmm, 4 biji apa 3 biji kan? 4 4 biji. Ini susun di taruh wajannya pun itu khusus Oh khusus. dari Kuningan itu Eh, khusus. dari Ini bukan Jawa kuningan, Barat. tembaga. Oh ya tembaga Kuningan ya. Tembaga yang Barat berarti kan? Ya, tinggi. bukan. Bukan. Kalau daerah. Ya, tapi kalau Bapak Fajar bilang kuningan ya. Iya, kan masih. ya. Ini maksudnya kan masih ini bilang masih nangkapnya kan Jawa Oh Barat. iya. Tembaga. Nah, khasnya lagi itu kalau di Tegal itu pakai jeruk. Ini ya daun jeruk ya. Hmm. Itu ada khas. Ada aroma khas ya? Aroma khas jeruk. Terus apa lagi ya? Yang kecil-kecil keras. Khas apa itu ya? Manggar ya? Biasanya ada dikasih dikit gitu. Manggar kan kembang kelapa. Kembang ya? kelapa. Oh iya, pakai itu ya? Gak tahu buat apa gitu loh. Tapi jadi kayak ciri khas sih. Cuman nggak banyak sih. Paling berapa gitu. Buat aroma atau apa enggak. Dan kalau begini nih Ki, waktu saya masih kecil tuh yang sering lihat itu kalau orang-orang Jawa kan masih apa tradisional, jadi kayak harus ada sesajen biar Ya, bagus Oh, gitu. gitu Kalau zaman dulu kalau sekarang kan udah modern ya mungkin udah Beda hilang lagi sendiri lah ya. Kalau zaman dulu itu kayak gitu.
Tapi masih ya, masih Ya mungkin kalau sekarang masih. masih ya. Kalau Betawi itu ada daerah di daerah situ Babakan itu masih megang tradisional dari Betawinya asli Betawi asli bikin dodol hampir sama masih ada ya Jawa. Iya. di daerah situ Babakan ya. Hmm. Kalau namanya aku agak lupa tapi sampai sekarang masih eksis, Masih produksi. masih produksi. Jadi dodol ini walaupun ada di sekitaran kita ya masih terus berproduksi tapi nggak tahu ciri ada ciri khas masing-masing. Dodol Garut itu yang sekarang terkenal banget itu kan dodol Garut yang udah menasional kan. Iya, iya. Terus dodol Cina, dodol Ranjang Iya. itu sejenis makanan tradisional yang masih melegenda di negara kita gitu. Bukan begitu Pak Dwi, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa saya Belangkon di rumah. Kucingnya. Hmm. Intinya lebih kucing ya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah itu nanti dulu lah. Lebih kucing. Oke, kita mau bikin game. Nah, mana tadi aqua itunya? Nah, ini kebanyakan ini. Nanti kita juggling ini kalau berdiri. Nah, ini nih. Wah, tempatnya harus saya. Jadi kalau misalkan gagal harus punya kata-kata. Oke? Siap ya? Setuju ya? Babang Napan, oke? Dimulai dari Mas Dwi lah. Mas Dwi, Iya. silakan. Kata-kata yang pria lakukan, yang pria jangan lakukan agar pemirsa di rumah tidak ikut melakukannya. Hah? Apa itu? Dia tidak melakukan. Angel lah. 1, 2, 3. Iya, di. Jogging. Ya, kata-kata hari ini. Intinya apa tadi? Cluenya. Cluenya. Dulunya apa clue? Ya, aku kasih contoh lah. Kalau apa apa ya, jadi cowok jangan jual tampang doang, kerja dong. Sekitar yang kurang-kurang kayak gitu dah. Tapi gimana coba? Apa ya? Pikirin dulu. Ini dari ini dulu nih. Pak Kiki, aduh babang tampan. Ini CEO kita ya. CEO. Iya. Banyak kata. Bisa. Siap. Ya kata-kata. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini sederhana aja ya. Iya. Cuaca lagi nggak baik-baik aja. Kita orang pekerja keras, lalu jaga diri dengan baik. Kata-katanya emang Bang. Di sini bisa menceramin kan. pasti bisa. Pasti bisa. Masih mikir, sambil mikir. Nyari timing. Iya. Iya, lama-lama lu. Nyari timing. Apa ya? Bisa tak. Kata-kata hari ini yang pria jangan lakukan agar pria-pria yang lain tidak melakukannya. Iya, jangan lakukan. Jangan sapaan ini ya Allah. Apa ini waktunya? Asal. Iya, jangan lakukan soalnya ini. Iya. Aja. Ini bebas. Banyak orang itu dilakukan ya pria gitu. 1, 2, 3. Jangan takut menerjang ombak. Karena ombak adalah air. terus Jangan takut kita susah. Cakep. Masak air. Biar matang. Air biar matang. wow.
Aduh. Nggak bisa pak kan makanannya. Lu kayaknya Dalam banget itu. Dalam banget. hostnya janganlah. Ya, barangan. Harus dong. Masa hostnya ikut kan ada. Monggo kata-katanya. Lu yang ngomong dong. Lu baru ngomong gitu. Kata-kata hari ini apa nih? Iya. Ngomongin ke gua. Tapi kata hari ini gitu tuh. Dari tadi dia lagi mikir. Soalnya enggak. Aku nunggu instruksi nih, nunggu instruksi. Oke. 1, 2, 3. Kata-kata hari ini. Jangan terlalu bersih mencukur rambut karena ketika tumbuh itunya sakit banget. Padahal ini Aduh, kacau nih. Aduh. Dikit lagi. Kita juga ya. Iya, Ngel. Ini kayak sengaja nih. Iya. Beneran. Iya. Banyak kan nih. Banyak. Kan habis ini Kurangin lagi. ya kan? Kata-kata hari ini, Pak Erwin. Laki-laki yang bekerja keras dan membanggakan jati dirinya. CEO. Balik lagi kata-kata sesungguhnya. Iya. Nah, ini balik lagi nih. Harus ada nih. Ayo. Ayo Mas Dwi. Hampir. Apa? Kata-katanya Om Dwi. Kata-kata hari ini, Om Dwi. Hari ini Satu, dua, tiga. Apa ya? Aduh. Lihat nih. ya jangan kelihatan udah. Masih hujan gitu. Harus semangat ya. Oke. Jangan lupa minum kopi kucingnya. Thank you buat semua yang udah nemenin saya Blangkon malam hari ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa tertawa karena tertawa itu obat dari diabetes. obat dari diare. Oke, thank you. Selamat malam. Jangan lupa like, subscribe, and share, komen yang sebanyak-banyaknya. Ya. Aulia. Akhir kita. Orangnya beruntung. Beruntung banget. Karena beruntung. Mirip. Maling kena beruntung privat. Akhirnya gimana? Asli. Pinteran lo. Nyata sih bisa. Ya maling kayak. Babang tampak. Konyong gue lagi. Tapi aku kaget loh. Ih, jadi ada ide ke situ ya. Ada babang tampan ya. Pantesan dia nggak mau madep kamera dari tadi Pak. Takut ketahuan netizen. Ntar